Shalom, selamat pagi adik-adik yang ada di rumah, adik-adik kelas besar, kelas tunas. Puji Tuhan, pagi ini Tuhan memberikan kesempatan lagi kepada kita semua untuk beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya, Dia selalu memelihara kehidupan kita. Karena itu pagi ini mari adik-adik kita bersyukur kepada Tuhan. Kita menyanyikan satu pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Waktu lagi bagi kami anak-anak-Mu untuk beribadah. Kami mau memuji nama-Mu Tuhan, kami mau menyembah Engkau, bahkan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan hadir, menolong, memberkati kami dalam ibadah ini. Biarlah ibadah kami pada pagi hari ini boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu, dan hanya nama-Mu yang kami puji dan kami muliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Adik-adik, mari dengan bersukacita kita memuji Tuhan karena sungguh Tuhan itu baik. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan.
Tuhan, melalui pujian yang kami naikkan kepadamu pada pagi hari ini, biarlah kami mau seperti Engkau ya Tuhan, yang setia sampai mati, dan biarlah kami juga mau setia di dalam pikiran, di dalam perkataan, maupun juga di dalam perbuatan kami, seperti kami yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan cerita di dalam kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus sendiri yang sungguh menolong kami, membuka hati dan pikiran kami, supaya Roh Kudus Tuhan itu semakin berkarya bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahaminya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Selamat pagi semuanya adik-adik. Kiranya kita walaupun ibadah online, tetapi kita nggak bosan-bosan untuk kita sekolah minggu, baik itu untuk kelas besar maupun untuk kelas tunas remaja. Kita terus mau belajar kebenaran daripada firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah adik-adik, tema kita pada hari ini itu berarti bagi Tuhan, ya, berarti bagi Tuhan. Nah, ini ada suatu gambar, tapi bayangkan di bawahnya itu seperti ini. Ini ada ilustrasi, ada seorang gadis yang bergelantungan. Kalau sekarang itu permainan flying fox, tetapi di bawah ini itu gadis ini dia ada sungai yang begitu besar, bahkan begitu dalam, arusnya juga begitu deras. Kenapa gadis ini dia naik ayunan di atas tali? Supaya dia dapat pergi ke sekolah. Nah, adik-adik, itu gambaran buat kita pagi hari ini. Seorang gadis kecil, dia berjuang supaya dia dapat masuk, supaya dia dapat sekolah. Nah, hari ini pernahkah kalian merasa minder dalam pergaulan, minder dalam segala hal, minder dengan teman-teman karena mungkin kalian tidak mempunyai HP yang bagus, minder karena pakaian atau kaos kalian itu tidak sebagus dengan teman yang dimiliki teman lainnya, atau minder dengan banyak hal, ya. Nah, kita bayangkan, apakah aku minder enggak ya? Nah, atau kita merasa bahwa kita tidak berarti, ya, tidak berarti. Wah, aku gak punya keahlian apa-apa, aku gak punya skill atau kemampuan, aku tidak ada yang bisa dibanggakan. Artinya tidak berarti. Nah, pagi hari ini adik-adik kita akan bersama-sama melihat, ya, dan mendengarkan suatu cerita yang begitu luar biasa. Seorang gadis, dia tinggal bersama dengan panglima perang, ya. Gadis ini seorang pelayan, ya. Nah, ini dia. Dia gadis pelayan di rumah tuan yang bernama Naaman, ya. Gadis pelayan ini dia ada di panglima perang yang bernama Naaman. Dia gadis kecil, dia miskin, dia sederhana,
gadis ini juga dia adalah tawanan orang Aram, ya. Karena gadis pelayan ini dia berasal dari Israel. Bangsanya itu ditawan oleh orang Aram, sehingga mau nggak mau gadis pelayan ini dia ada di lingkungan tawanan dan dia ada di panglima perang yang bernama Naaman. Nah, adik-adik tahu nggak, gadis pelayan ini dia walaupun tadi tidak berarti, ya, tetapi gadis ini gadis yang begitu setia. Dia tetap setia seperti tadi dikatakan melalui pujian, kita tetap setia seperti Tuhan Yesus. Dia yang sungguh-sungguh menyembah kepada Allah yang hidup bersama dengan namanya Nabi Elisa, ya. Kenapa kok hanya orang dua? Karena Raja Yoram pada waktu itu, Raja Yoram itu membawa bangsa Israel untuk menyembah berhala, adik-adik, ya. Tetapi Elisa, Nabi Elisa dan gadis pelayan tadi, dia tetap setia dan menyembah kepada Yahweh, Allah yang hidup. Nah, adik-adik, gadis pelayan ini apa yang dilakukan? Tuannya Naaman tadi, dia sakit kusta, ya. Pada waktu itu sakit kusta itu adalah penyakit yang menjijikkan, penyakit yang harus dibuang, orangnya harus disingkirkan, ya. Nah, gadis ini yang percaya kepada Yahweh, Allah yang hidup, dia membisikin kepada istri Naaman, ibu, bapak kan sakit, ya, sakit kusta. Ibu mau nggak kalau bapak sembuh? Karena di Israel, di kerajaan Israel masih ada nabi Tuhan yang bisa menyembuhkan. Ibu, kalau bisa, ibu bilang sama bapak supaya nabi yang ada di Israel ini bisa menyembuhkan bapak. Nah, istri Naaman ini dia bilang ke suaminya Naaman tadi, Pak, ini gadis pelayan tadi bilang di sana di Israel itu ada nabi Tuhan yang bisa menyembuhkan penyakit bapak. Bapak mau nggak sembuh? Oh, mau. Kalau mau, ayo kita pergi ke sana. Ya. Nah, adik-adik, bisa saja gadis pelayan ini dia punya negatif, ya, negatif, pemikiran yang negatif. Jangan-jangan Nabi Tuhan itu hanya menyembuhkan bangsa Israel aja. Jangan-jangan nanti waktu Naaman ke sana tidak jadi sembuh. Apa jadinya aku? Ya, tetapi gadis pelayan ini dia punya iman yang besar bahwa kesembuhan itu bisa terjadi kalau datang kepada Nabi Elisa tadi, ya. Nah, adik-adik, dengan keberanian itulah maka Bapak Naaman, ya, Bapak Naaman ini dia panglima tentara, ya. Dia panglima tentara Aram, ya, yang menjajah akan bangsa Israel, bangsa di mana orang tua gadis pelayan itu ada, ya. Bisa jadi kalau gadis pelayan tadi bilang, ngapain aku mau bantu, salah sendiri, biarin
supaya kamu nggak sembuh. Kamu kan panglima perang. Tetapi apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh gadis pelayan tadi? Dia tidak mau membalas, ya. Justru memberikan jalan keluar kepada tuannya supaya tuannya ini bisa sembuh dari penyakit kusta, adik-adik. Ya. Bahkan juga supaya apa? Supaya bangsa Aram tahu bahwa di Israel itu ada nabi yang sungguh takut kepada Tuhan. Masih ada orang yang sungguh-sungguh setia di dalam mengikut Tuhan. Nah, ketika Bapak Naaman bersama dengan rombongan pergi, ya, dia kirim surat dulu. Dia kirim surat ke Raja Yoram supaya melalui surat itu Bapak Naaman boleh disembuhkan. Tetapi ketika menerima surat yang ditujukan kepada, yang dibawa oleh Naaman ditujukan kepada Raja Yoram itu, Raja Yoram marah. Emangnya saya tabib? Saya bisa menyembuhkan orang? Ya. Raja Yoram begitu marahnya sampai mengoyakkan jubahnya, adik-adik. Nah, ketika marah, Nabi Elisa itu dengar, ngapain kamu marah? Sudah biarkan aja. Panglima itu datang kepadaku. Ya. Melalui suruhan itulah maka Naaman dia datang kepada Nabi Elisa melalui perantaraan daripada gadis pelayan ini. Nah, setelah ketemu, justru apa? Naaman sebagai panglima tentara Aram nggak ditemui oleh Nabi Elisa. Hanya dikatakan, kamu itu aja sudah, datang aja ke Sungai Yordan supaya kamu dapat sembuh. Raja Bapak Naaman ini gusar sekali. Ngapain? Di sana lebih bagus, lebih bersih sungainya. Ngapain aku harus di Sungai Yordan? Ya, dengan penuh kebencian, dengan gusar hati, dengan panas hati, dia pulang. Tetapi apa yang terjadi? Gadis pelayan ini bilang, Pak, kan sederhana disuruhnya. Bapak kalau mau sembuh, kan hanya suruh mandi, masuk di Sungai Yordan. Setelah dipikir-pikir, iya ya, kan hanya disuruh mandi aja di Sungai Yordan. Kenapa aku nggak mau ya? Nah, melalui perantaraan gadis pelayan inilah, maka Bapak Naaman, panglima tentara Aram, dia mau menurut apa yang menjadi saran daripada gadis pelayan ini. Dia masuk ke Sungai Yordan, dia mandi 7 kali, dan apa yang terjadi, adik-adik? Panglima tentara Aram ini, dia memang betul-betul bisa sembuh. Nah, sembuhnya kenapa? Sembuhnya karena iman daripada gadis pelayan ini. Dia punya iman yang luar biasa terhadap tuannya, supaya tuannya ini sungguh boleh melihat perbuatan tangan Tuhan yang begitu besar. Nah, adik-adik, melalui cerita kita pada pagi hari ini, kalian bisa berbuat seperti gadis pelayan. Mungkin dianggap gak berarti. Mungkin orang teman kalian menganggap, kamu siapa? Bisa jadi ketika teman kalian yang belum percaya Tuhan Yesus sakit, kalian bisa menawarkan diri. Kalian bisa berdoa buat teman kalian supaya teman kalian yang sakit bisa sembuh. Nah, adik-adik, kita bisa melihat cara kerja Tuhan
ya dalam rencananya. Jangan kita merasa yang tadi katakan minder. Jangan kita merasa bahwa kita tidak berarti. Ya, justru ketika kita tidak berarti itulah kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan, inilah aku. Pakailah aku sebagai alat-Mu ya Tuhan, supaya aku boleh menjadi saksi di tengah-tengah pergaulan, di tengah-tengah teman-teman, bahkan juga di tengah-tengah keluarga kalian, ya. Sehingga kita yang masih kecil saat ini, jangan berarti kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita bisa berbuat apa-apa bersama dengan Tuhan. Nah, adik-adik, cerita ini kalian bisa baca ulang di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat 1 sampai 19. Kiranya cerita pada pagi hari ini boleh menjadi berkat buat adik-adik di dalam menjalani kehidupan yang ada, supaya adik-adik terdorong, termotivasi untuk terus maju bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkatinya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk cerita yang boleh kami dengarkan di pagi hari ini. Kiranya Engkau Allah sendiri yang tolong kami seperti gadis pelayan yang tidak berarti apa-apa, tetapi Engkau yang membuatnya berarti ya Tuhan. Oleh karena imannya begitu besar terhadap Engkau ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, walaupun dia menjadi buangan maupun tawanan bangsa Aram Tuhan, tetapi dia ingin tunjukkan akan kesaksian bahwa di bangsa Israel masih ada Allah yang hidup. Tolonglah kami semua Tuhan, adik-adik kami Kau berkati, supaya mereka juga sungguh boleh bersaksi di dalam pergaulan mereka, dengan teman-teman sepermainan mereka, bahkan juga dengan kedua orang tua mereka ya Tuhan. Kami menyerahkan akan adik-adik kami dari kelas besar maupun tunas remaja ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Allah sendiri yang menolong mereka di sekolah mereka ya Tuhan. Engkau sendiri yang memberkati, memberikan hikmat pengetahuan Tuhan, supaya adik-adik kami ini, walaupun mereka sekolah secara daring Tuhan, tetapi biarlah mereka tetap punya semangat belajar untuk mereka menimba ilmu yang ada ya Tuhan. Karena itu Tuhan, di tengah kesulitan yang ada, Kau juga menolong akan orang tua mereka ya Bapak, di dalam usaha pekerjaan yang ada, supaya melalui orang tua yang ada yang Kau karuniakan Tuhan, adik-adik kami juga boleh menikmati kasih karunia daripada-Mu sendiri ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkat-Mu Tuhan kiranya terus turun di dalam setiap kehidupan daripada anak-anak kami ini, dari kelas besar maupun tunas remaja. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Lord.
hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian di dalam segala kegiatan untuk minggu yang ada. Amin.